itu akan beneficial bagi mereka. "Oh, aku udah bisa ngambil minum sendiri loh." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini, Coffee with Adit. Kali ini dalam segmen bangun rumah atau renovasi rumah. Nah, untuk pengunjung pertama jangan lupa klik like, subscribe, dan klik notification ya. Insya Allah kontennya bermanfaat semua. Nah, ini episode menarik nih. Jadi kemarin itu gue nanya di Instagram Stories ke follower gue, ayo dong kalian mau gue bahas topik apa nih? Nah, salah satu ada yang minta, "Bang, tolong dong bahas rumah yang ramah anak." Ini menarik banget. Gue udah pernah melalui fase ini. Jadi, anak gue udah pada gede sekarang, tapi gue masih inget banget hal-hal yang kita lakukan untuk mempermudah hidup, kita semua saat mereka masih bayi dan, masih toddler. Basically problem statement untuk setiap rumah yang ada anaknya itu ada 2. Pertama, banyak hal-hal di dalam rumah itu yang tidak aman bagi anak kecil. Kedua, banyak, hal-hal di dalam rumah itu yang dibangun untuk ukuran orang dewasa. Jadinya anak-anak kita tidak bisa memakainya, dan karena tidak bisa memakainya, ketergantungan anak-anak kepada kita itu menjadi sangat-sangat tinggi. Dan disitulah jadi terkesan manja gitu. Merekanya jadi manja, nggak mandiri, kitanya capek ngeladenin mereka gitu kan. Nah, kita mau win-win nih, oke? Jadinya, ada, beberapa tips yang kita bisa pakai, yang bisa, ngebikin kita, nggak capek dan anak-anak juga jadi mandiri dan aman. Pertama adalah aspek safety. Nah, tips pertama adalah beli safety gate. Safety gate ini, contohnya seperti ini, ada banyak di Tokopedia, di mana-mana juga ada, lu tinggal beli, disesuaikan aja dengan, ruang dan, geometrinya ya. Nah, jadi safety gate ini lu beli 2 untuk lantai 1 dan untuk lantai 2-nya. Gunanya adalah kalau misalnya anak di atas, dia nggak, terguling ke bawah, dan jika anak di bawah, dia tidak, naik ke atas dan, terjatuh gitu loh. Ini solusi yang sangat simpel tapi sangat-sangat efektif mengurangi kecelakaan di dalam rumah. Oke. Eee, oh ya, satu hal lagi, ini juga, berguna untuk hewan peliharaan sih. Kalau misalkan lu punya anjing atau kucing dan kita nggak mau dia ke atas atau ke bawah, nah itu bisa pakai, safety gate ini, oke. Tips kedua, jangan punya bathtub, jujur aja. Bathtub itu untuk orang dewasa boros air, dan boros tempat juga. Nah, space, ruang adalah sebuah kemewahan nih di Indonesia nih. Jadi sebisa mungkin kamar mandi itu seefektif mungkin lah. Jadinya nggak perlu bathtub. Nah, untuk anak, bathtub ini agak sedikit bahaya. Setidaknya kalau di luar negeri, sebagian kematian anak-anak kecil itu adalah karena tenggelam di dalam bathtub. Jadi, daripada punya bathtub, mendingan lu beli yang namanya bath stand. Bath stand itu, seperti apa? Seperti ini. Stand-nya aja tuh murah-murah banget, cuman berapa sih, 300.000 gitu. Itu investasi 300.000 tapi lu nggak nyeri punggung untuk 1, 2, 3 tahun. Ini kepakai banget, gua sendiri make ini waktu waktu anak kita masih kecil dan itu berguna banget, oke. Tips ketiga adalah, ini, lantai kamar mandi jangan licin. Solusi murahnya, lu lapiskan karet, dan solusi mahalnya adalah lu pakai, keramik yang kasar. Ya biasalah anak kecil kan lari-lari masuk kamar mandi, licin, jeber, terus udah gitu, eee, kepleset, udah kepalanya berdarah. Solusi keempat, kelima, keenam, dan ketujuh itu berhubungan dengan kemandirian. Solusi keempat adalah bangku kecil. Invest di banyak bangku kecil. Kenapa? Karena gini, ada banyak hal di dalam rumah itu yang dibangun untuk ukuran orang dewasa. Salah duanya adalah tombol lampu dan, ini, pintu. Jadi agak sedikit annoying banget kan untuk anak umur 1, 2, 3 tahun, mereka tuh sangat bergantung sama kita hanya untuk keluar masuk ruangan. Nah, jadi solusinya adalah lu sediakan banyak bangku kecil di bawah lampu, di bawah tombol lampu atau di dekat pintu, agar mereka bisa keluar masuk, dengan sendiri dan agar mereka bisa nyalain lampu dengan sendiri. Nah, gunanya bagi anak apa? Ini melatih kemandirian dan itu bagus. Karena apa? Karena dari pengalaman gue sendiri dan dari banyak yang gue baca,
Semakin banyak anak belajar life skill, gue bisa buka pintu sendiri, gue bisa nyalain lampu sendiri. Itu semakin pede dia, itu menumbuhkan rasa percaya diri dia. Itu sangat beneficial bagi anak-anak kecil. Dan bagi orang tua itu juga mengurangi ketergantungan mereka kepada kita. Jadi ini win-win bagi semua orang. Oke. Tips kelima, invest di potisit. Maksudnya potisit itu seperti ini. Nah, potisit ini juga nggak lengkap kalau misalkan nggak ada dingkliknya atau nggak ada bangku kecilnya. Jadi lu sediakan bangku kecil agar dia bisa naik, kemudian dia duduk di potisit ini. Potisit ini adalah ring kecil yang seukuran dengan mereka gitu ya. Nah, kita tinggal ajarin dia sekali, 2 kali, 3 kali sampai 5 kali, dia udah ngerti sendiri gimana caranya pup. Nah, solusi kelima itu ditemenin harus sama tips keenam. Tips keenam adalah pasang toilet washer lid. Toilet washer lid itu seperti apa? Seperti ini. Jadi ini adalah semacam alat washer yang kita bisa pasang manual, yang bisa ngebantu mereka cebok sendiri. Jadi kalau misalkan mereka pup, mereka bisa cebok sendiri. Yang kita tambahkan adalah sabun cair, itu nggak boleh jauh-jauh dari mereka juga, harus within their reach dan ketinggiannya itu nggak terlalu jauh dari mereka. Oke. Nah, solusi ketujuh adalah gini, invest di peralatan makan anak yang terbuat dari plastik. Dan tidak hanya itu, lu juga harus invest di lemari makan anak, dan lemari makan anak itu ini kuncinya, lemari anak makan itu lu taruh di bawah, nggak di atas. Masalah kita adalah di kebanyakan dapur, itu semua piring itu ditaruh di atas. Nah, anak-anak tuh jadi susah ngambilnya kan. Untuk ngambil kita harus minta tolong lagi, minta tolong lagi, minta tolong lagi. Nah, dengan memisahkan peralatan makan anak di bawah, kalau lapar mereka bisa ambil piring sendiri dan jangan takut pecah ya kan plastik. Kalau misalkan aus mereka bisa ambil minum sendiri. Dan ini semuanya ngelatih kemandirian mereka karena yang gue bilang tadi itu akan beneficial bagi mereka. Oh, aku udah bisa ngambil minum sendiri loh. Itu kemudian percaya dirinya nambah. Seperti itu tips-tipsnya. Selamat mencoba. Semoga 7 tips ini ngebantu meningkatkan keamanan dan kemandirian anak-anak. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tombol notification. Tonton juga episode-episode yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.